7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti, pada hari kiamat, manusia sangat membutuhkan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Pada hari itu, mereka dikumpulkan di tempat lapang yang sangat luas dan tidak ada naungan apapun. Namun, pada saat itu, ada golongan yang mendapatkan naungan yang sangat mereka butuhkan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau SAW bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. 1. Imam yang adil. 2. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. 3. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. 5. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." 6. Seseorang yang bersyadaqah dengan satu syadaqah, lalu ia menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dan 7. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Hindarilah utang. Agama Islam memperbolehkan hutang, sebab hutang adalah bagian dari tolong-menolong antar sesama manusia. Hutang piutang juga dapat membantu antar sesama manusia jika mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Dengan demikian, hutang piutang dapat dilihat sebagai ibadah sosial. Namun, janganlah menjadikan hutang sebagai faktor yang akan menyengsarakan hidup kita, karena jika tersangkut dalam hutang, maka kehidupan yang kita jalani tidak akan bahagia dan bisa terus-menerus menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan 3 pesan penting Nabi Muhammad SAW tentang hutang. Pertama, Barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar dan dirham untuk melunasinya. Namun yang ada hanyalah kebaikan atau keburukan untuk melunasinya. hadis riwayat Ibnu Majah, nomor 2414. Kedua, Ruh seorang mukmin yang sudah meninggal terkatung-katung karena hutangnya sampai hutangnya dilunasi. hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor 1079. Ketiga, Penundaan pelunasan hutang oleh orang yang mampu adalah sebuah kezaliman. Maka, jika hutang kalian ditanggung oleh orang lain yang mampu, maka setujuilah. hadis riwayat Bukhari, nomor 2287. Hindarilah hutang, tapi jika sekarang kita dalam keadaan berhutang, maka hendaklah segera membayar utang tersebut ketika sudah memiliki uang sehingga hidup kita akan tenang. Menuntut ilmu. Ilmu adalah salah satu hal yang sangat ditekankan untuk dicari dalam agama Islam. Oleh karena itu, dianjurkan bagi kita semua untuk senantiasa menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan hal yang wajib bagi kita sebagai umat Muslim, sebab dengan ilmu dapat memperluas wawasan kita tentang pengetahuan dan dapat meningkatkan kemampuan diri kita. Selain itu, menuntut ilmu juga salah satu bentuk ibadah yang diwajibkan di dalam Islam. Ilmu tidak hanya didapat melalui pendidikan formal saja, tapi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dengan ilmu, seorang Muslim akan menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan dunia maupun akhirat. Dan seorang Muslim akan memperoleh derajat yang tinggi dengan menuntut ilmu agama maupun ilmu dunia. Berikut ini beberapa sabda Nabi
yang menganjurkan kita untuk menuntut ilmu. Pertama, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu. Kedua, Apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, perbanyaklah berzikir. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud taman-taman surga itu?" Beliau menjawab, yaitu halaqah zikir atau majelis ilmu. hadis riwayat Tirmidzi. Ketiga, Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. hadis riwayat Muslim.